Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk pembuatan akses pelanggan pada sistem informasi laundry. Yang pertama, kita akan masuk ke Visual Studio. Setelah itu, di sini kita akan membuat sebuah file baru itu untuk akses pelanggan. Kita buat filenya di luar dari halaman petugas. Kita beri nama index.php. Setelah itu di sini kita akan memasukkan script. Scriptnya di sini kita ambil dari halaman petugas untuk login. Kita Ctrl A, kita ambil scriptnya dari halaman petugas di dalam login ya. Ctrl C. Setelah itu kita keluar dan kita masukkan di dalam index.php yang tadi kita buat. Dan pada bagian login admin ini kita ganti menjadi login pelanggan. Setelah itu pada bagian action ini kita tambahkan garis miring dan kita tambahkan pelanggan. Setelah itu kita akan membuat sebuah folder baru, yaitu folder pelanggan. Setelah itu di dalam folder pelanggan ini kita akan membuat sebuah file, yaitu file beranda. Setelah kita buat halaman baru, di sini di dalam halaman pelanggan ini kita buat lagi file baru. Yaitu file cek login PHP. Dalam halaman cek login ini kita akan memasukkan script untuk di dalam halaman cek login ini kita akan memasukkan script, dan untuk scriptnya di sini kita ambil dari halaman petugas pada bagian cek login. Kita copy dan kita masukkan ke dalam halaman cek login yang tadi kita buat. Setelah itu pada bagian ini kita rubah yang awalnya petugas, kita rubah menjadi pelanggan. From pelanggan ya. Setelah itu pada bagian username ini kita tambahkan pelanggan. Dan untuk statusnya juga sama, kita tambahkan pelanggan. Dan untuk lokasinya ini yang index.php kita rubah menjadi beranda agar nanti
kita bisa terbaca untuk berandanya, beranda pada halaman pada pelanggan. Dan pada bagian login ini kita ganti dengan indeks. Setelah itu kita akan masuk ke database untuk membuat atribut pada halaman pelanggan, yaitu atribut password untuk nanti login pelanggan ya. Masuk admin. Setelah itu kita masuk ke database kita pada ini laundry pelanggan. Setelah itu di sini kita masuk ke struktur. Setelah itu kita akan membuat tambah sebuah kolom. Setelah itu di sini untuk nama kolomnya kita pakai password. Untuk jenisnya di sini kita pakai teks dan kita simpan. Setelah itu kita kembali lagi ke Visual Studio. Setelah itu kita akan masuk ke halaman beranda, dan pada halaman beranda ini kita akan memasukkan script, dan untuk scriptnya kita pakai script yang sudah diberikan. Masuk ke file. Untuk scriptnya di sini kita pakai yang nomor 40 navbar ya. Setelah itu kita copy untuk scriptnya dan kita masukkan ke Visual Studio pada folder pelanggan di halaman beranda. Setelah kita memasukkan scriptnya, pada bagian kelas di bagian bawah ini kita hapus, delete. Dengan pada bagian ini kita juga hapus. Dan setelah itu kita akan masuk ke Web3 School untuk kita mengambil script, dan nanti kita akan menambahkannya pada halaman beranda ini. Setelah kita menghapus itu, kita masuk ke Google Chrome untuk kita mengambil script dari Web3 School. Kita masuk ke Chrome. Setelah itu kita Web3 School. Kita masuk pada bagian yang paling atas ini, kita pilih di Bootstrap, kita pilih yang B4. Setelah itu kita pilih navs, dan kita akan mengambil scriptnya. Yang ini kedua dari yang terakhir kita ambil. Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio dan kita masukkan pada bagian terakhir yang tadi kita hapus, kita enter. Setelah kita masukkan scriptnya yang tadi, untuk kelasnya yang 3 ini kita hapus karena kita kan cuma menggunakannya 2. Kita pada bagian ini juga kita hapus. Dan pada bagian ini kita ganti menjadi logout.
Setelah itu pada bagian home ini kita ganti menjadi riwayat transaksi. Aduh, teman-teman, kita salah. Nah, yang ganti itu yang di sebelah. Mohon maaf ya Ibu, kita salah lagi. Kita ganti jadi riwayat transaksi. Dan pada bagian menu satu ini kita ganti menjadi biodata. M untuk setelah itu kita akan menambahkan script pada bagian ini div class. Nih, untuk scriptnya di sini kita ambil dari script yang sudah diberikan, yaitu pada nomor 10 display tabel dinamis. Kita Ctrl A, kita Ctrl C. Kita akan masukkan pada ini. Ini itu kegunaannya adalah untuk menampilkan data. Setelah itu di sini kita akan memasukkan script ya. Untuk scriptnya di sini saya ambil dari halaman petugas. Kita akan copy. Dan pada ini kita hapus. Untuk statusnya di sini kita tambahkan menjadi status pelanggan. Ini itu kegunaannya adalah untuk nanti pada saat pelanggan belum login, dia otomatis tidak akan bisa masuk ke halaman beranda. Setelah itu sekarang kita akan membuat halaman pencarian pelanggan. Kita pada bagian koneksi include ini kita enter ke bawah. Setelah itu kita akan mengambil script dari script yang diberikan, yaitu pada nomor 19 cari data di tabel. Kita copy, tadi kita Ctrl A, Ctrl C. Kita masuk ke Visual Studio, kita paste di sini. Setelah itu untuk include konektor ini kita hapus. Setelah itu kita akan mengambil dari halaman pelanggan script
yang cek login pada yang ini dolar ya Allah, tekan kontrol dan kita akan masukkan pada ini, kita ganti. Setelah itu sini kita ganti menjadi home pelanggan, where email. Setelah itu file kita ganti menjadi setelah itu di sini kita hapus, kita ganti dengan dolar IDP. IDP sama dengan pada file, nama filenya ini kita ganti menjadi ID pelanggan. Setelah itu pada bagian data, laptop tagak kita tambahkan 4. Setelah itu di sini setelah itu kita akan masuk ke bawah, tekan ke bawah, ada di sini. Kita akan mengganti yangnya menjadi from ID pelanggan. Kita akan ganti menjadi transaksi, where ID pelanggan. Dan like dolar
IDP. Setelah itu kita akan masuk ke judul ini. Kita akan mengganti berdasarkan dengan yang ada di dalam database. Sini saya untuk skripnya saya ambil dari halaman transaksi. Sini. Oh no. Setelah itu di sini sekarang kita akan membuat supaya dia bisa menampilkan data. Di sini masukkan dolar, nomor, setelah itu di sini info itu aneh. Twitter apa?
Oh. Setelah itu kita akan menambah pada bagian sini. Kami nambah di sini. Itu kegunaannya untuk nanti saat kita login, contohnya dengan nama Jenny, otomatis dalam kolomnya nanti juga akan nama Jenny. Di sini kita tambah kita. Setelah itu kita akan mengganti pada bagian ini supaya nanti dia bisa jalan. Kita ganti menjadi setelah itu sekarang kita masuk ke halaman ke database untuk kita membuat password pada pelanggan. Itu kita masuk ke Ina Laundry. Setelah itu pada tabel pelanggan
Di sini kita pilih yang kita mau pakai. Di sini saya pilih yang ketiga, saya ubah. Di sini saya ubah menjadi siku mana saja. Setelah itu untuk passwordnya di sini saya beri 1. Setelah itu kita kirim. Setelah itu kita akan mencoba untuk buka ke websitenya. Sini sudah masuk. Masukkan Ina. Itu kita akan coba login. Nah, di sini untuk pokoknya sudah jadi ya. Ini belum karena kita belum menambahkan, dan sekarang kita akan kembali ke Visual Studio untuk menambahkan. Setelah itu pada link ini yang tadi pada websitenya kita ganti menjadi logout. Setelah itu di sini kita akan menambahkan pada petugas terima ini, kita tambah, ya Allah, nama petugas 1. Itu diserah. Sekarang di sini kita akan mengetik script baru untuk help. Setelah itu petugas garing cetak titik php untuk membatanya ID transaksi. Setelah itu sama dengan ini, kita akan mengcopy yang dari sini saja deh. Oh no. Hai. Itu kita paste di sini. Setelah itu di sini kita ganti untuk tanggal terimanya, kita ganti dengan ID transaksi. Setelah itu target sama dengan
blank. Cetak. Sampai itulah. Setelah itu kita akan membuat file baru di dalam folder pelanggan, yaitu file logout. Setelah itu di sini kita akan memasukkan script. Untuk scriptnya kita ambil dari script pada folder petugas di halaman logout. Itu kita Ctrl A, Ctrl C, dan kita paste ke dalam halaman yang tadi kita buat. Di sini pada statusnya di sini kita ganti menjadi status pelanggan, dan username pelanggan. Berikut juga pada yang bagian bawah kita ganti dengan status pelanggan dan juga username pelanggan. Setelah itu untuk lokasinya di sini kita ganti menjadi lokasinya indeks PHP. Kita hapus indeks agar nanti dia bisa terbaca. Setelah itu sekarang kita akan menambahkan script agar nanti kita bisa memanggil untuk setiap namanya. Enter, Ctrl V, kita ganti dengan selamat. Alamat. Telepon. Email. Di sini.
Setelah itu kita akan menuju ke bahan terakhir, enter. Ya di sini. Itu kita akan memasukkan setelah kita menambahkan yang tadi. Sekarang kita akan coba masuk ke websitenya untuk melihat apakah untuk cetaknya sudah jadi dan untuk biodatanya sudah ada tampilan data atau belum. Kita refresh. Ini di sini untuk cetaknya kita akan mencoba untuk mencetak. Ya, untuk cetaknya di sini jadi dan sekarang kita akan melihat untuk biodatanya. Apakah muncul atau tidak. Di sini untuk biodatanya muncul, berarti berhasil.